Kemudian semuanya lulus. Amin. 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 Tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Ya, meskipun hanya sekedar perkenalan, setelah itu selesai, foto-foto selesai. Kira-kira mau saya siapa ya? Doa mau makan, Pak. Mungkin dengan Pak Geng dengan. Iya, bimbingan saja, Pak. Kira-kira kamu ini sudah dibacakan rubrik atau kisi-kisinya ini. Sekilas, Pak. Ada banyak dan harus ada 5 modul minimal yang harus dipelajari. Pak Nasuhin sudah membaca berapa modul? Pak ya. Sudah lupa Pak, kayaknya hanya separuh karena kesibukan. Oh, iya. Tahun ajaran baru Pak nih. Oh, biasa ibu-ibu ini yang sergap membaca ini. Yang masih muda ini Bu Ana sama Bu Nur Aini kayaknya. Jadi biar diwakili dalam usia 15 tahun Pak. Ada di SD. Tenang usah, diwakili yang muda-muda nanti jawabnya. Jangan amin gitu kan. Amin. Oke, amin. Kulo namung maca enem niki wau Pak asline pun sepuh. Nggih kita santai mawon. Untuk Nur Aini itu saya lihat di APP-nya sudah lengkap di APP 1. Itu buatan sendiri Bu ya? Inggih Pak. Saya hanya melihat ini saja tujuannya. Teori pembelajaran, ada teori kognitivistik, ada teori humanistik, ada teori konstruktivistik. Minimal kan 4 nih nggih. Ya. Saya untuk semuanya ini karena di pendalaman kemarin itu sudah hafal. Rontok sampai hilang, Pak. Apa Bu Nur Aini dasar yang digunakan dari teori itu? Mungkin behavior Pak. Untuk merubah tingkah laku Pak. Apa cirinya di dalam APP yang jenengan itu? Kalau itu behavioristik. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik lebihnya Pak. Terus? Kemudian responnya siswa itu siswa merespon dengan memberikan jawaban apa yang mereka ketahui, dilanjutkan dengan perubahan tingkah laku mereka setelah mereka mempelajarinya. Dengan adanya uji materikan itu kemanfaatan yang dapat mereka ambil dari materi tersebut. Dari teori behavioristik adanya stimulus dan respon. Adanya perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh interaksi antara stimulus dan respon. Pak Khairi bukan stimulus ya, stimulus. Pak Khairi bukan stimulus. Stimulus itu apa? Rangsangan. Loh, Pak. Stimulus rangsangan. Stimulus. Prakteknya biasanya dalam bentuk pemberian tugas.
agar siswa belajar tambahan. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan tugas, di RPP itu juga ada tugas atau proyek, berarti landasannya pakai Humanistik. pakai ini apa? Behavioristik. Termasuk pemberian pertanyaan, itu bisa. Termasuk memberikan apresiasi atau apa? Reward. Sampean pancen ngene. Itu nanti akan menimbulkan respon. Nah, respon itu bisa positif atau negatif tergantung stimulus yang diberikan. Jika stimulus berupa lingkungannya tidak baik, responnya juga nggak baik. Responnya berupa perilaku ya. Jadi misalnya ia tinggal di lingkungan keluarga yang kurang baik. Lingkungan itu adalah stimulus. Maka dia akan merespon hal yang kurang baik. Jika dia itu berada di lingkungan teman-teman yang kurang baik, apa responnya? Tingkah lakunya mesti nggak kurang baik. Kalau Pak Khair ini kan Malang, biasanya kalau teman anak-anak didiknya itu suka bilang ngadang kacuk, itu stimulus lingkungan, mesti akan merespon begitu juga, gadang kacuk, karena stimulusnya yang diberikan itu negatif, timbul tingkah laku berupa respon itu juga negatif. Termasuk di dalam kelas. Misalnya Bapak Ibu ngajar sambil duduk di atas meja. Itu stimulus yang negatif akan memberikan direspon oleh siswa juga. Guru akidah akhlak saja duduknya di atas meja sambil menjelaskan, misalnya begitu. Maka akan direspon negatif. Nah, karena itu stimulus itu ada kalanya negatif, ada kalanya positif. Responnya itu positif atau negatif tergantung stimulus yang diberikan oleh guru. Termasuk banyak hal, cara bicara, cara menyampaikan, dan seterusnya itu adalah bagian dari stimulus. Artinya anak-anak itu berubah kalau ada stimulus. Selama tidak ada stimulus, mereka tidak berubah. Pendidikan yang berhasil itu adalah adanya perubahan. Bapak Ibu kalau ngajar selama 12 tahun, jika tidak melihat perubahan pada peserta didik, maka Bapak Ibu ngajarnya nggak pernah berhasil. Dari dulu kok gitu, terus anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6, nggak ada baik-baiknya. Perilakunya nggak berubah, tetap kayak ngadang kacuk. Berarti pendidikan akhlaknya nggak berhasil. Karena pendidikan yang berhasil adalah adanya perubahan tingkah laku dari tidak baik menjadi baik. Kalau tetap saja berarti pendidikannya gagal. Ini kalau menurut teori behavioristik. Beda menurut teori kognitivistik. Nah, kita dengarkan penjelasannya Bu Analistiani. Gimana Bu kalau menurut teori kognitivistik? Oke, bismillah. Kalau teori kognitivisme itu menggabungkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan lama yang sudah diketahui oleh siswa dengan pengetahuan yang baru. Titik bedanya di mana? Titik bedanya kalau behavioristik di tingkah laku. Oke, kalau kognitivistik di pengetahuan. Oke. Pengetahuan. Akidah akhlak itu di mana? Perubahan tingkah laku, assalamualaikum, sopan, atau hanya sekedar pengetahuan? Tingkah laku. Contoh kalau penilaian kognitif nih, contoh pelajaran wudhu dapat 10,
Atau pelajaran sholatnya dapat 10 karena bisa menjawab semuanya. Tetapi di rumah tidak pernah sholat. Lu nilai dari mana itu? Lawong dia itu tidak pernah sholat kok nilainya 10. Apa yang diukur? Pengetahuan kognitifnya. Dia bisa wudhu ketika pelajaran wudhu bisa. Nilainya berapa? 10. Tapi tidak pernah wudhu. Lu kok bisa dapat 10? Karena yang diukur hanya pengetahuan. Biasanya yang disampaikan Bu Ana tadi itu di RPP ada namanya apa? Persepsi. Mengaitkan pengetahuan yang sudah dipelajari kemarin dengan yang akan dipelajari. Nah, itu cirinya di situ ya. Kalau kita ngajar kok anak-anak kemarin sudah belajar ini, apa ini. Di samping untuk menyiapkan peserta didik, itu juga berupaya untuk mengaitkan. Oh, berarti itu adalah ala kognitivistik atau aliran atau mazhab kognitivisme. Nah, itu yang sekarang sering digunakan di RPP, biasanya menggunakan apa itu? Belum itu. Autonomi belum. Yang ini kognitif. Itu kan mampu ini. Atau dalam pendidikan agama Islam mampu mengetahui pengertian pola. Itu tahu mereka jenisnya tahu karena sekolah. Cocok tidak kepada pelajaran teori diterapkan di pendidikan agama? Tidak. Ini kan susahnya di situ. Pendidikan agama itu harus dua hal ini digabungkan. Ya pengetahuan, ya perilaku. Perilaku itu kan bisa diamati. Orang itu misalnya akidah akhlak, dia baik atau tidak itu bisa diamati dari apa nih perilakunya. Mungkin cara jalannya ketika ketemu guru, mungkin cara bicaranya bisa diamati ya. Behavioristik itu bisa diamati, hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera, dirasakan. Tapi kognitivistik, orang itu pintar atau tidak itu tidak bisa diamati, karena kecerdasan di sini otak. Kalau sudah bicara itu sudah perilaku. Yeah. Kadang kan ada tuh orang pintar tapi gak bisa menjelaskan. Iya. Menurut teori kognitivistik itu berarti belajar. Nah, dalam konteks pendidikan kita tadi itu implementasinya mengaitkan antara pengetahuan kemarin dengan pengetahuan sekarang. Yang penting arek pintar, kira-kira begitu. Dan lebih diarahkan. Misalnya begini, kamu mau saya cetak jadi undi-undi, harus ikut saya. Digembleng otaknya dan seterusnya. Diarahkan betul. Beda dengan teori humanistik yang memanusiakan manusia. Siswa berkembang sesuai dengan kecenderungan dan minatnya. Yang sekarang itu kan apa kurikulum implementasi Merdeka Belajar itu Merdeka Belajar. Termasuk teori yang terakhir konstruktivistik. Siswa itu mengkonstruk dirinya sendiri, membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Guru hanya sebagai fasilitator, mengantarkan saja. Itu Bu Ana ya. Oke Pak, matur nuwun. Bu Nur Aini nanti karena ini pendidikan jenengan ngajar apa Bu? PAI apa? Akidah akhlak, Al-Qur'an, PJ. Kalau di PAI tidak dipecah-pecah Pak, PAI kita Oh, tidak semuanya. dipecah-pecah nggih. Nggih. Tapi materinya berbeda-beda nggih. Nggih. Biasanya apa materi ini yang diajarkan Bu Nur Aini? Di kelas 5 ini ada Al-Qur'an. Dalam satu CP itu ada Al-Qur'an, ada fikih, ada tauhid. Seperti itu Pak. Ada akidah akhlak.
Kalau Quran itu lebih banyak kepada praktek membaca atau pengetahuan? Praktek dan kandungan, Pak, memahami kandungan. Kandungannya berarti pengetahuan ya. Kandungan itu kan pengetahuan. Inggih. Kalau membacanya itu. Oke. Kemudian Kalau kalau Bu Ana, Inggih. Bu Ana, Nggih. ajarnya apa? PAI apa? PAI sama, Pak. Sama. PAI SD nggih. Oh, oke. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Kasih kacang ya. Dijawab Pak Khairani. Pak Khairani. Nggih. Pertanyaan kedua Pak Khairani ya. Di dalam RPP pembelajaran itu seringkali kan mesti ada tujuannya. Membuat rumusan tujuan yang baik itu seperti apa, Pak? Membuat rumusan ada unsur-unsurnya. Iya, apa saja? Unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran yang baik itu harus memenuhi ABCD. ABCD. Apa itu Ustaz A? Audien, behavior, condition, dan degree. Di RPP antum sudah begitu? Insya Allah sampun Ustaz. Dan itu dilaksanakan enggak di sekolah? Insya Allah dilaksanakan. Pernah enggak mengukur misalnya dalam satu tatap muka itu tujuannya tercapai? Alhamdulillah itu sesuai dengan pernah dengan lagu, Pak. Apa lagu nih? Ya dengan lagu seperti kemarin itu sholat itu. Gini maksud saya. Seringkali tujuan itu hanya tertulis di RPP. Hanya menjadi dokumen. Tetapi tidak pernah diukur. Misalnya ABCD, siswa mampu baca dan seterusnya. Setiap pertemuannya. Di RPP itu kan ada pertemuan pertama, kedua, misalnya satu tujuan. Pernah enggak tujuannya itu kemudian di akhir pelajaran lalu diukur sudah mencapai tujuan atau belum? Rata-rata biasanya pernah enggak, Ustaz? Kadang-kadang sesuai, kadang-kadang juga belum, Ustaz. Ini kan susahnya kita itu lebih disibukkan dengan hal-hal yang administratif. Gawe RPP wis gak karo-karuan, mari ono gak dilakoni. Nggih. Disumpuk nek sekolah. Coba saya dengan lihat di RPP ini ndaki. Menit sekian. Pendahuluan sekian menit, kegiatan inti sekian menit, penutup sekian menit, menggunakan pendekatan ini, metode ini, dan seterusnya. Black Heades di kelas juga dilakoni. Apa dilaksanakan itu? Ya terkadang, Ustaz. Terkadang dilaksanakan. Lawang sampean membuat kadang lali. Di awal dikumpulkan, setelah itu nggak pernah buka lagi. Loh, ini fakta loh. Giler Ustaz. Padahal kan namanya itu kan RPP. Apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawabannya itu kan rencana, berarti rencananya nggak dipakai, punya rencana sendiri. Sengaja nggak dipakai. Rencana kita Masih tidak rencana, berhubungan dengan rencananya Allah. Nah itulah. Iya. Lalu buat apa RPP pindah-pindah? Hanya sebatas dokumen aja untuk akreditasi. Sama kayaknya di perguruan tinggi juga begitu, RPP-nya, RPS-nya ndaki tapi ya di kelas itu hanya sebatas dokumen. Nah, sudah ABCD. Contohnya Pak, langsungin apa yang ABCD itu misalnya. Itu di RPP saya Pak G. Melalui membaca bersama materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah itu berarti ke behaviornya Pak. Peserta didik mampu memahami ketentuan
sujud syukur itu audiennya peserta didik, berarti untuk memahami ketentuan sujud itu degree-nya. Loh, iya ta. Memahami kondisi. Loh, kondisinya. Nggih, kondisinya memahami. Mana yang kondisi? Enggak, salah. Nggih. Kondisi itu kan setelah, tadi ulangi Pak. Melalui membaca bersama. Nah, itu namanya kondisi. Setelah membaca bersama itu artinya kegiatan yang dilakukan. Setelah melakukan kegiatan belajar dengan baca bersama itu namanya kondisi. Kondisi ketika anak itu belajar. Audiennya sudah betul, kemudian saya sampaikan di awal tadi, mampu apa? Memahami terus? Memahami ketentuan sujud syukur. Nah, itu disebut behaviornya, kemampuannya. Perilaku. Kemampuannya, itu behaviornya. Dan terakhir apa tadi Pak? Dengan baik dan benar. Nah, itu dengan baik dan benar adalah degree-nya. Saya kira itu memang sudah hafal semuanya karena sudah sering kita ulang-ulang itu. Kemudian berikutnya Bu Airi dulu. Iya. Setelah menentukan tujuan, itu kan kita kemudian sebelum mengajar itu menentukan pendekatan, metode atau strategi atau apa yang ditentukan. Pembelajaran Pak. Pembelajaran. Biasanya menggunakan apa? Metode, pendekatan, strategi, metode, teknik. RPP-nya, tekniknya. Kenapa Pak bedanya? Pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Hampir mirip tapi beda Pak gitu. Ya, langsung kalau tanglet nih nopo beda nih. Teknik cara Pak. Teknik cara, terus. Cara untuk agar anak itu bisa memahami yang disampaikan. Terus. Nah, metode. Kalau metode sama seperti cara itu Pak. Tadi cara 1, sekarang cara 2. Cara 3. Pendekatan cara 4. Berarti cara semuanya. Ini Pak Ferry biar dijelaskan sama Bu Nur Hasanah. Perbedaannya. Bu Nur? Nggih, Bapak. Coba dijelaskan nih. Jangan jelaskan tentang Pak Khairi. Pendekatan itu mungkin apa ya? Apa Pak? Oh, Pak Nasuhin ini yang bisa ya Pak. Pendekatan. Belum Pak Nasuhin suaranya. Mute. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada akan terjadinya proses. Itu pendekatan, Pak. Terus? Kalau model itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh guru itu sendiri. Terus? Untuk yang strategi itu adalah suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh siswa dan guru demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran
yang lebih efektif dan efisien. Terus Sampun Pak niku Pak catetane Pak. ngoten ya. Nggih. Bu Ana, sampai tambah bingung apa tambah jelas? Yang dijelaskan Pak Nasuhin tadi. Nggih, alhamdulillah Pak, nyantol sekedhik. Alhamdulillah tambah bingung apa tambahan? Ketinggalan nggih tambah bingung niki Pak. Karena kalau membaca itu biasanya ngoten. Mboten nggih. Gini, pendekatan itu betul. Cara pandang atau sudut pandang. Nggih. Jadi sudut pandang itu kita melihat HP ini dari sudut pandang mana? Kita melihat siswa itu dari sudut pandang mana? HP ini kalau dilihat dari sudut pandang depan, kesimpulannya ada lebar dan panjang. Tapi kalau dilihat dari sudut sini, kesimpulannya apa? Tipis. Beda nggak? Kalau sudut sini kesimpulannya beda, dari sudut sini beda. Di dalam pembelajaran itu, pendekatan karena sudut pandang, itu ada dua sudut pandangnya. Dari sudut pandang siswaka atau dari sudut pandang guru. Kalau dari sudut pandang siswa, itu berarti siswa harus lebih aktif. Student Guru center. hanya student center approach, bahasa Maduranya begitu. Nah, kalau kok gurunya yang lebih aktif sudut pandang itu, maka disebut teacher center approach. Ceramah saja dari awal sampai akhir. Siswanya domblong begini. Jenengan mengelolanya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang keaktifan siswa atau guru? Tergantung pendekatannya. Pendekatan jika dia dari sudut pandang siswa yang aktif itu ada banyak. Ada yang PJBL, PBL dan seterusnya. Ini mungkin dulu kita mengenal CBSA, cara belajar siswa aktif. Itu kan berarti sudut pandang siswanya. Guru hanya mengarahkan saja, membimbing. Sebenarnya tugas guru itu ringan kalau di kelas, tinggal mengarahkan. Kadang kita saja yang mengoyokkan diri sendiri, ceramah dari awal sampai akhir, terlalu memonopoli. Itu wis kuno. Maka sekarang adalah sudut pandangnya harus dari siswa harus lebih aktif. Ini disebut pendekatan. Jadi RPP-nya harus menggunakan pendekatan Student center. yang pertama berpusat kepada Siswa. Untuk melaksanakan pendekatan itu, maka harus punya apa? Strategi. Strategi ini guna apa? Cara. Jangan cara terus. Jangan cara. Biar pembelajarannya sukses Pak. Rangkaian aktivitas. Rangkaian aktivitas sampai Gampangnya begini loh Bu, Pak. Kegiatan strategi itu kegiatan yang dilakukan guru dan siswa. Piye carane siswa itu agar aktif, maka menggunakan kegiatan apa? Jadi kegiatan dari awal sampai akhir yang dilakukan guru dan siswa itu disebut strategi. Jadi strategi itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama. Nanti strateginya menggunakan apa? Banyak jenis-jenis strategi. Strateginya banyak. Baru setelah itu metode. Metode itu cara. Nah, untuk kegiatan itu antara guru dan siswa dengan cara apa? Ceramahkah? Diskusikah? Demonstrasikah? Atau cara apa? Itu disebut cara. Jenengan itu pengen pendekatan siswa. Caranya bagaimana agar siswa itu lebih aktif? Misalnya kegiatannya adalah dengan membaca buku. Masing-masing siswa membaca buku. Itu kegiatannya. Caranya bagaimana? Oh, dibuat kelompok. Diskusi. Apalagi tanya jawab.
digabung lagi dengan ceramah atau penjelasan. Itu cara. Kalau strateginya tadi membaca buku itu ada strategi karena aktivitas belajar. Paham gini? Baru ada cara. Setelah itu teknik. Kenapa teknik? Teknik itu nggak ada teorinya. Masing-masing guru memiliki teknik. Misalnya Pak Nasuhin menggunakan metode ceramah atau menjelaskan dengan cara ceramah. Tekniknya dengan mode kereng. Itu teknik. Atau dengan mode senyum-senyum menggunakan jok. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, Pak. Atau dengan cara jalan mendekati anak-anak. Itu teknik. Masing-masing guru saya yakin memiliki teknik sendiri-sendiri sesuai dengan psikologi kelas masing-masing. Mungkin dengan jalan-jalan, mungkin dengan bercanda, mungkin dengan macam-macam. Dengan sering memberikan apresiasi, mungkin dengan cara tanya. Itu namanya teknik. Ada agar siswa itu aktif, misalnya tadi ada yang macak kereng, agar siswa itu dan seterusnya. Nah itu disebut teknik. Pendekatan, strategi, metode, teknik menjadi satu rangkaian ini disebut model. Model pembelajaran. Baju ini model, namanya model apa nih? Hem lengan panjang. Lengan panjang. Disebut model karena kerannya bentuknya seperti ini, lengannya seperti ini, dan seterusnya. Jadi satu kesatuan. Nah, ini ya di dalam RTP itu mesti ada itu. Kalau jadi disebutkan pendekatannya ini, strateginya ini, metodenya ini, selesai. Teknik nggak usah disebutkan. Disebutkan teknik senyum-senyum. Nah, kalau di sekolah itu ada biasanya kan budaya 3S ya. Apa nih? Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Di sekolah saya ini Ustaz 5S. Senyum. Tidak dimulai senyum. Dimulai dari salam, sapa, senyum, senyum sendiri. Nah ini tentang pertanyaan kedua. Kok waktunya mau habis nih? Karena 1 jam ini waktunya. Sudah saya tanya semua gini. Sampun, Pak. Masa selesai? Kemudian Dilanjutkan materi kuliah dijelaskan lagi. ada yang disebut dengan tadi itu lanjutannya yang pertanyaan kedua itu TIPEC. Kenapa TIPEC? Technological, pedagogical, terus content knowledge. TIPEC ya. Oke, basis teknologi. Ya, berbasis teknologi. Biasanya kalau di sekolahan Bu Ana menggunakan apa? Kalau ngajar PAI, teknologi apa yang digawe? Itu Pak, laptop sama apa sih namanya? Laptop itu perangkat. Laptop itu perangkat. Iya, atau alat teknologi. Teknologinya bukan kemana-mana bawa laptop tapi nggak digunakan ngajar. Bukan itu. Video pembelajaran. Ya, videonya. Terus video apa Bu biasanya? Video pembelajaran kalau saya itu Pak, biasanya cerita, terus ada lagu-lagu. Kalau modul ajar saya itu metode materinya Bismillah, itu videonya ya memuat tentang tulisan Bismillah, kemudian ada ceritanya juga Pak.
Efektif enggak itu Bu? Nggih, insya Allah Pak, sebab karena anak-anak itu ketika saya memakai video pembelajaran, anak-anak langsung seperti ada minat belajar. Oh, apa itu? Seperti gitu Pak. Oh gitu ya. Ono gambare ngoten Pak biasanya. Ada suara, audio, visual, anak-anak banyak yang Kalau Bu Nur Aini biasanya pakai teknologi apa Bu? Untuk video biasanya kami menggunakan kalau yang berhubungan yang dibutuhkan Pak. Kalau seperti di PE ada kisah-kisah itu biasanya saya carikan kartun kisah Nabi, Ashabul Kahfi itu biasanya saya pakai kartun-kartun yang ada di YouTube. Terus hanya sekedar diputarkan video atau perlu dijelaskan ulang? Atau anak-anak suruh untuk? Itu pastinya Pak awalnya gini Pak, kita anak-anak suruh baca dulu, kan mereka untuk cerita para nabi ya, mereka baca dulu sekilas di sekolah atau di rumah, atau sebelumnya biasanya saya kasih tugas untuk mencari cerita ini. Kemudian biasanya mereka saya himpun bagaimana kisahnya tadi yang mereka sudah dibaca macam-macam. Setelah itu baru sekarang kita lihat sendiri video tentang kisah Ashabul Kahfi itu nanti kita lihat bersama-sama. Biasanya kalau kisah-kisah itu awal biasanya kita nyuruh anak-anak mencari dulu karena anak-anak biasanya di rumah sudah punya media semua untuk melihatnya. Oke, rangkaian itu sudah ada. Nah, kalau video itu lebih cocok anak didik diberikan kesempatan untuk menyimpulkan sesuai pemahaman masing-masing. Saya yakin setiap anak itu memiliki cara pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasannya, tingkat pertumbuhan pengetahuannya. Tetapi ibu tidak harus menyimpulkan, tetapi cukup mengarahkan. Jadi tidak perlu menyalahkan, salah kesimpulan kamu. Nanti berikutnya mereka tidak mau lagi akan membuat kesimpulan. Kenapa? Takut salah. Karena memang guru itu paling benar. Jika guru salah, kembali ke pasal 1. Maka pendidikan sekarang itu tidak boleh menyalahkan siswa. Siswa itu akan paham sesuai dengan tingkat kemampuan. Tetapi cukup ibu memberikan pengarahan. Tapi tidak usah menyalahkan. Jadi, dia akan tahu sendiri. Dari mana? Penjelasan guru. Tidak usah, ini jawaban ini salah, kesimpulan ini salah, kesimpulan salah. Tidak usah, cukup ibu menyimpulkan. Jadi, setelah menonton video ini, kesimpulannya adalah 1, 2, 3. Maka siswa akan, yang tidak sesuai dengan kesimpulan ibu, nanti akan, jadi saya tadi salah ya kesimpulannya. Saya benar tadi. Nah, begitu. Maka tidak perlu menyalahkan. Nanti membuat anak itu berikutnya nggak akan mau menjawab lagi. Trauma disalahkan. Karena orang yang disalahkan itu sakit. Betul kok Pak, kami nggak menyalahkan hasil himpunan dari anak-anak tadi. Nah itu. Pak Nasuhin biasanya menggunakan teknologi apa? Sama Pak, paling sering itu ya menggunakan video nih Pak. Video, nggih. Iya. Oke. Nggih, berarti rata-rata seperti itu nggih. Kemudian waktunya ini masih ada 15 menit kita gunakan untuk mengoreksi PTK-nya. Karena kita juga diamanai untuk itu judulnya, dan selanjutnya ini kan mau ada PPL ya. Tanggal 21 sampai sekitar 20 harian ke depan itu PPL, dan ketika PPL selesai maka PTK-nya juga harus selesai. Pak Nasuhin, apa judul? Judul saya Pak, penerapan model pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI, materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Mojokerto. Aduh, judulnya sak truk tergandeng pisan.
Nggih. Pak, tadi sudah saya beri sedikit penjelasan. Jigsaw itu ditinjau ulang. Itu model, metode atau pendekatan. Model, Pak. Iya, karena nanti itu di dalam jigsaw kita rancang dari awal mulai anak itu berkelompok dan yang lain-lainnya sampai berhasil menyimpulkan suatu masalah, Pak. Kalau model berarti nanti harus ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada tekniknya. Karena model ya, karena model adalah rangkaian dari kegiatan dari awal sampai akhir, mulai dari pendekatan, metode, strategi, metode dan teknik. Nanti dilihat lagi, jigsaw itu model atau pendekatan. Oh, ngoten. Nggih, Pak, nggih. Dilihat. Nggih. Kalau lihat prakteknya di skripsi anak-anak itu, kebetulan saya ini diamani menjadi sekretaris prodi di PPA. Nggih. Itu jigsaw itu bukan model. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Tapi lebih kepada pendekatannya. Pendekatan. Tadi itu ya, pendekatan yang berpusat kepada siswa. Itu kan Pada siswa. banyak. Nggih. Ada PJPL, PBL, inquiry, dan seterusnya itu. Itu kan banyak. Dan itu perlu dipertimbangkan. Oh, ngoten. Dan judulnya jangan terlalu panjang, Pak, menyusahkan sampean. Ngukurnya itu terlalu banyak. Di situ banyak sekali variabelnya. Apa tadi, Pak? Untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar apa tadi? Pada Mata pelajaran PAI materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Betul ya. Gitu, materinya seperti itu, Pak. Di judulnya gini saja, Pak. Pada materi PAI. Cuman nanti di dalamnya itu PAI yang mana? PAI itu kan yang banyak. Oh, ngoten. Berarti di sujud ini, sujud syukur, sujud sahwi. Kemudian hasil belajar itu, Pak, kita sudah belajar teori ya, teori pembelajaran. Hasil belajar itu adalah nilai, angka. Nggih. Nah, sujud sahwi, syukur, dan seterusnya itu apa bisa diangka-angkakan? Kita pakai rubrik yang penilaian kalau bisa mengerjakan berapa saat gerakan-gerakan itu nanti dapat angka, Pak. Nah, itu berarti kan melalui pengamatan. Nggih, Ya, pengamatan. Pengamatan dengan bantuan checklist itu. Dan pengamatan itu kemudian diangkakan. Nggih. Oke, berarti bisa. Karena memang itu nggak bisa dites melalui pengetahuan. Harus melalui pengamatan. Jadi misalnya itu harus bisa tercapai ya, harus karena biar nggak menyusahkan Pak Nasuhin. Yang kedua harus tahu penyakitnya. Penyakitnya anak-anak itu apa? Kok dikasih metode itu, pendekatan itu harus tahu. Ibaratnya begini, orang sakit flu, kemudian dikasih obat sate, nggak waras-waras. Kalau flu ya dikasih obat flu. Sekarang penyakitnya apa, Pak? Sehingga perlu diberikan obat berupa jigsaw. Gitu loh ya. Di latar belakang itu harus ada penyakitnya ini loh. Sehingga perlu ditreatment khusus. Karena ini bukan semacam eksperimen. Tapi penelitian tindakan penyakitnya ini, maka treatmentnya seperti ini. Tadi saya katakan penyakitnya sakit kepala, kasih oskadon, bodrek, ya waras, kira-kira begitu. Sakit kepala lalu dikasih apa Pak? Omik enggak waras-waras atau karena tidak ada diagnosanya. Bu Nur Hasanah, apa Bu temanya, Bu? Sebentar, Pak. Penerapan model pembelajaran
project based learning dalam peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 1 pada materi rukun Islam di SD Negeri 3 Jombok. Ada dua nih punya variabel, keaktifan dan hasil belajar. Nggih. Sesungguhnya itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi bukan model ya, PBL project, PJBL project based learning tadi ya Bu ya. Nggih. Proyeknya berupa apa Bu kira-kira? Saya hanya Anak-anak membantu meluruskan. ya. Anak-anak saya kasih apa ini? Materinya rukun Islam. Apa proyeknya Bu? Membuat kereta api rukun Islam. Tentang rukun Islam, membuat kereta api. Buat kelas berapa Bu? Kelas 1. Karena kelas 1 kereta apinya berupa apa? Gambar? ya ada yang berupa gambar, ada yang berupa dari kertas lipat itu, Pak. Perlu dipertimbangkan waktu untuk satu tatap muka itu kalau biasanya 30 menit ya, 30 atau 35? 35. Itu misalnya dilaksanakan dalam sekian pertemuan. Anak-anak itu proyek itu bisa enggak dalam sekian pertemuan proyeknya sudah selesai dan mampu membuat proyek itu. Jika proyeknya dalam bentuk kelompok atau individu perlu dipertimbangkan Bu. Satu itu, yang kedua tadi itu jangan menggunakan model tapi pendekatan karena PJBL. Oh iya Bapak. Yang ketiga adalah ada dua hal yang diukur Bu tadi, keaktifan dan hasil belajar. Keaktifan itu maksudnya adalah partisipasi di dalam kelas, partisipasi belajar. Dulu kalau pelajar ini dia ngantuan, sekarang partisipasinya tinggi. Cara mengukur dia itu berpartisipatif atau tidak, itu pakai apa? Pakai ya keaktifan pada waktu membuat. Berarti pengamatan ya. Pakai pengamatan. Oh anak ini. Kalau hasil belajar mengukurnya cukup dengan ada instrumennya Bu nggih. Ya dengan tes ya. Karena hasil belajar. Tanya jawab juga Bapak. Iya. Berupa soal. Yang susah itu kan Bapak Ibu itu judulnya begini-begini tapi nanti di akhir itu bingung. Iya. Ya, nanti misalnya keaktifan nih gimana cara ngukur anak ini aktif atau tidak. Ternyata cukup melalui pengamatan. Instrumennya. Hasil belajar, gimana ngukurnya hasil belajarnya baik atau tidak? Tes. Oh, ternyata menggunakan instrumen tes. Dari mana kita tahu itu kalau baik? Oh, dari KKM-nya. KKM-nya semula hanya 40% yang lulus KKM. Setelah diterapkan ini, ada 85% lulus KKM. Itu maka dikatakan ini berhasil penelitian ini. Atau metode pendekatan ini berhasil. Kalau nggak seperti itu, ya ternyata hasilnya tambah jelek. Oh berarti ini metodenya pendekatan yang salah. Bukan gurunya yang salah. Saya lihat itu, saya tahun kemarin pengalaman itu waktu PBL itu banyak yang nggak tuntas penelitian karena bingung karena PD. Ukurnya saya ini menggunakan apa? Melihat anak itu aktif atau tidak itu caranya ngukur itu bagaimana? Ini yang seringkali disampaikan. Ini kurang 3 menit Pak Khairi. Apa Ustaz? Peningkatan pembelajaran Al-Quran melalui metode bermain. Peningkatan pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran kok ditingkatkan gimana Pak maksudnya? Itu Pak, kan kelas 1 Pak. Berarti peningkatan kemampuan membaca siswa. Oh ya, membaca Al-Quran. Nah, ngoten loh. Jadi membaca itu kemampuan, bukan pembelajarannya yang ditingkatkan. Jadi peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui atau dengan bermain.
piye iku carane, Pak? Kok iso bermain moro-moro pinter maca Quran itu? Yang menarik. Oh. Itu anu, Pak. Seperti apa itu mengenal huruf hijaiyah dengan gambar, dengan apa itu melalui kayak video. Kalau begitu jangan bermain, Pak. Itu orang bermain, Pak. Langsung melalui media gambar bergerak, melalui animasi. Dan Oh gitu. itu karena itu bukan bermain, langsung. Jika yang digunakan itu biar nanti tidak bingung. Kurang Oke. dari 1 menit. Jadi misalnya Oke. peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa dengan media animasi bergerak, dengan media pembelajaran gambar. Boleh. Jangan bermain sampai nanti bingung nih, masa bermain-main lalu pinter baca. Dengan media. Mohon maaf, ini kelihatannya mau habis sendiri. Kalau nanti sudah habis sendiri, kita anggap sudah selesai. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Sudah difoto ini Bapak Ibu? Sampun. Sampun. Ya, sampun. Nah itu Pak, saran saya ya, karena di PTK itu kasusnya rata-rata begitu, nggak mampu menyelesaikan karena bingung karena PJW. Nggih. Nggih, nggih. Nggih,